Halo Sobat Jazz, berjumpa lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai berita apa yang akan kita bahas, jangan lupa subscribe dan like. Nah itu dia, kalau satu subscribe, satu like, kita ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia. Amin. Amin. Nah ini dia, ada berita terbaru dari Bung Ropan. Ya. Nah ini dia melansir starting line up. Wah. Sudah ada Kevin Dix ya, karena diperkirakan hari ini dia akan menjalani sumpah. Iya, kita tinggal nunggu beberapa jam. Nah, nanti kita akan update ya, Iya, kalau betul. memang sudah. Nah ini dia, starting line up dari Ragnar di sebelah kiri, Rafael di tengah, Eliano di kanan. Wah, Eliano sudah dipasang di kanan ya prediksinya. Setelah kemarin lawan Cina tidak dimainkan, sama sekali. Sama sekali nggak ada di cadangan juga. Wah, tidak dibawa. Nah, ini ada Calvin Verdong di sebelah kiri ya. Tom Haye di tengah, Ivar Jenner, Kevin Dix. Wah. Lalu di belakang ada Max Hilgers, Jay Itzes, Rizky Ridho. Dan Oke. di penjaga gawang ada Martin Pas. Pastinya. Nah, ini Ivar Jenner kemungkinan tidak main ya lawan Jepang. Iya. Mungkin persiapan lawan Arab. Karena dia ada akumulasi kartu. Hmm. Kevin Dix sudah dipersiapkan di RB. Tidak menutup kemungkinan dia akan dimainkan di RCB ya, di posisi Rizky Ridho. Iya. Kalau misalnya kan Ivar Jenner kata lo ada akumulasi kartu. Nah. Kira-kira nanti yang menempati posisi Ivar siapa nih? Nah, itu dia. Biasanya Nathan yang menggantikan. Oke. Karena pas pertandingan lawan Cina, Nathan itu ditaruh tengah dulu. Di babak pertama, lalu digeser ke kiri. Sepertinya, ya Nathan. Yang cukup ideal ya. Ini kan udah bagus banget ya, racikan Bung Ropan. Gitu. Yoi. Kalau racikan lo sendiri ada yang berbeda nggak kira-kira? Ya, sepertinya Rizky Ridho ada dimainkan kedua ya. Di sepertinya. bawah kedua, Nah, siapa pengisi? Rizky Kevin Ridho? Dix. Kevin Dix. Ya, Kevin Dan Dix. di atasnya Kevin Nah. Dix nanti. Di posisi Kevin Dix mungkin Sandy Walsh. Oke. Itu racikan Bung Hafiz. Nah, itu dia. Kayaknya ini juga cukup ideal ya. Ya. Keren. Ini benar-benar back kita udah keren banget itu sih. Kayaknya agak sulit kalau untuk menembus 3 back kita. Nah, ini apalagi Bang Jay juga selalu konsisten dan selalu kuat ya. Betul banget. Benteng pertahanan. Nah, Sobat Jazz, di antara 11 pemain ini, yang sudah nyampe duluan adalah Martin Pas. Iya, betul banget. Ya, kemungkinan pemain-pemain lain tanggal 10 atau 11 ya. Beberapa Biasanya pertandingan. Martin Pas itu ada datangnya ketika akhir. Akhir, di antara pemain lain. Iya, betul. Sekarang dia datang duluan, karena MLS sudah selesai duluan. Dan yang pasti Mas Pas ini mau liburan nih kayaknya. Ke Bali, Labuan Bajo, kemanapun. Ya, Asik sepertinya. banget. Dan- Santai-santai dulu. Dan kayaknya sih dia datang nanti nggak sendiri, disusul sama ayam bebnya. Ya, itu dia. Yang sudah update di Instagram ya. Iya, betul banget. Hei, kayaknya udah kode ngajak jalan. Ya, Sobat Jazz, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu dilansir dari FIFA Goal. Tingkat kepuasan terhadap program naturalisasi yang dilakukan PSSI diklaim mendapat tingkat kepuasan mencapai 71%. Berdasarkan hasil survei indikator pimpinan Burhanuddin Muhtadi. Wah. Selain itu, penampilan Timnas Indonesia mendapat tingkat kepuasan hingga 80%. Wow. Dan juga kepemimpinan Erick Thohir di PSSI mendapat tingkat kepuasan hingga 94%. Berarti ini sisanya ya golongan-golongannya CS-nya si Toel kayaknya. Nah, itu dia. Karena kalau gue mah masuk dari yang 71 ini dan yang pasti gue masuk ke 94% yang sangat menyetujui Pak semua Erick ya? Pak Erick Thohir. Gila. Nah, itu dia. Kemarin ada sempat ramai juga ya dari Bu Anita Iya. yang tidak Komisi setuju 10. naturalisasi dilanjutkan. Ya, dia sampai bilang katanya Kevin Dix itu semoga adalah yang terakhir. Padahal seperti kita ketahui, pemain-pemain yang kita datangkan itu masih ada darah Indonesia. Iya. Atlet-atlet Indonesia juga itu. Iya, jadi tolonglah nggak usah kita membahas lagi tentang lokal ataupun pemain diaspora. Karena kan semuanya sama-sama ini punya darah dari Indonesia. Itu dia. Jadi jangan nggak usah dibeda-bedakan lah. Tidak usah dibeda-bedakan. Iya. Siapapun yang ingin datang dengan dan atas nama membela negara, ya harus kita terima. Nah, itu dia. Apalagi kualifikasi Piala Dunia itu tinggal selangkah lagi lah ibaratnya. Iya, betul. Kita udah mendekati untuk lolos Piala Dunia. Harusnya Bu Anita ini mungkin kita boleh balik lagi ya sedikit ke Bu Ya. Anita. Bu Anita ini harusnya melihat ke belakang gitu.
Dimana masa-masa suram kita dulu PSSI ketika belum zamannya Pak Erick Thohir. Itu suram banget. Timnas Indonesia cuma bisa bermimpi untuk sampai ke Piala Dunia. Hanya bermimpi loh. Sedangkan di eranya Pak Erick Thohir, yuk bangun deh dari mimpi gitu. Bangun, ayo kita wujudkan mimpi itu jadi nyata. Dan terbukti sekarang kita sudah sampai di round 3. Round 3. Gila nggak? Seperti kita ingat di memori kita dibantai Bahrain 10-0. Iya, betul. Sekarang kita bisa, harusnya menang sih kemarin. Kalau tidak dicurangi oleh Ahmed Alkaf. Wah, harusnya kita menang 2-1. Bisa kita merubah semuanya. Ngomong-ngomong soal wasit kemarin tuh masih tetap kita kawal loh. Nah, itu dia, Jadi tolong jangan pikir kita itu udah melupakan gitu. Nah, itu Semuanya masih kita kawal, proses itu masih kita kawal. Tetap kawal. Iya. Karena masih belum ada putusan resmi. Iya, betul banget. AFC belum ngasih keputusan yang sangat tegas nih. Nah, Sobat Jess, kita beralih lagi berita selanjutnya, di mana dilansir dari Football Indonesia. Sintayong tegaskan tak panggil Asnawi Mangku Alam ke Timnas Indonesia meski pulih dari cedera. Nah, itu dia, breaking news. Sintayong pastikan Asnawi tidak dipanggil. Nah, Sobat Jess, seperti kita ketahui, Sintayong ini kan banyak opsi pemain yang dimainkan. Kan? Sepertinya Asnawi tidak masuk dalam strategi yang saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi dia tidak dipanggil. Meskipun sudah pulih dari cederanya. Di berita sebelumnya kan dibilang Asnawi tidak dimainkan karena cedera kan ya. Tapi ya anehnya itu ternyata dia main di klubnya. Nah. Jadi sebenarnya kadang bertanya-tanya ada apa dengan Asnawi. Nah, mungkin bergantian dengan Eliano yang kemarin tidak dipanggil. Sekarang dia Eliano dipanggil, Asnawi tidak. Ya itu pelatih yang cukup adil, saya setuju. Nah, Sobat Jess, ada berita terbaru lagi dari media Vietnam. Nah, kita baca. Dilansir dari timnaszone_id. Media Vietnam sebut timnas mereka potensi juara Piala AFF dan balas dendam terhadap Indonesia. Waktu itu kita ngalahin dia 3-0. Iya, betul. Ya, kita lihat. Media asal Vietnam, The Tao 247, lega timnas Indonesia yang dibawa Sintayong ke Piala AFF 2024 bukanlah tim senior, melainkan tim U22. The Tao 247 menyambut baik keputusan itu karena potensi Vietnam juara Piala AFF 2024 dan balas dendam terhadap timnas Indonesia semakin besar. Belum tentu. Keputusan timnas Indonesia hanya menggunakan tim U22 kurang lebih membuat timnas Vietnam lebih lega, serta meningkatkan peluang untuk membalas dendam terhadap tim dari negeri kepulauan tersebut setelah 3 kekalahan beruntun. Timnas kita kan udah rata ya, ibaratnya. Betul. Kita udah sama-sama kuat. Kemarin kita ngalahin Kuwait. Betul. Itu yang U17. Nah, yang U20 juga kita udah lolos Piala Asia juga. Ya, U17, U20, U23 dikit lagi. Dan senior juga. Senior juga berjuang kualifikasi Piala Dunia. Iya, jadi semua kekuatan kita sudah rata. Rata. Iya. Karena dibangun dengan pondasi yang cukup kuat. Betul. Lagian juga dia soal mau balas dendam. Belum tahu squad kita tuh udah mantep Iya, sekali. dan lagian juga yang dia mau dendamin tuh yang mana? Yang kemarin, yang senior. Senior kan lagi mau fokus sama round 3. Jadi sama adek dulu ya. Nah, itu dia. Lagian juga adek juga bisa lah. Iya. Kita yakin bisa menang Pasti menghadapi bisa. Vietnam. Ya, Sobat Jess, berita terakhir dari kita, yaitu dari Yom Ki Hun. Dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis. Ya, di mana kita ketahui adalah pelatih striker timnas Indonesia. Nah, dilansir dari Perspektif Football. Ketika saya menonton pertandingan Liga Indonesia, saya melihat bahwa banyak pemain kunci yang merupakan pemain asing. Namun dari segi kemampuan, saya tidak merasa bahwa pemain Indonesia kalah dalam hal teknis. Betul sekali. Betul. Meski begitu, jika dibandingkan dengan Korea, memang masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Tapi saya yakin ke depannya sepak bola Indonesia terus berprogres. Para pemain pasti bisa berkembang lebih baik. Jadi ya Liga Korea Selatan memang berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Liga Indonesia. Namun saya percaya bahwa Liga Indonesia juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi liga yang lebih kompetitif dari sekarang. Pelatih striker timnas Indonesia, Yom Ki Hun, memberikan penilaian terhadap striker Indonesia yang main di Liga 1. Menurutnya, striker Indonesia memiliki potensi dan banyak hal yang harus ditingkatkan. Namun, menurut Yom, banyak juga klub Indonesia yang mengutamakan pemain asing sebagai pemain kunci mereka. Secara liga, memang masih jauh di bawah Korea Selatan. Namun, Yom yakin Liga Indonesia akan jauh lebih baik, lebih kompetitif ke depannya. Nah,
itu dia. Saya juga setuju. Karena liga yang bagus akan menghasilkan timnas yang bagus juga. Betul. Ya, Sobat Jazz, seperti kita ketahui, pelatih Yom Ki Hun ini melatih Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka menjadi gacor di klubnya. Wah, betul banget. Ya, setelah sekian lama dia tidak mencetak gol, akhirnya mencetak gol setelah dilatih oleh pelatih striker timnas Indonesia. Gokil. Ya, Sobat Jazz, kita lihat di mana dia juga dulunya striker, Yom Ki Hun. Jadi berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Sudah masuk timnas juga ya, bukan kaleng-kaleng pelatih striker timnas Indonesia kita. Jadi semua pemainnya udah bagus. Pelatihnya juga udah pada bagus. Tinggal gimana fokus. Nah, itu dia. Karena agak yang sulit itu tetap konsisten fokus dari awal sampai akhir. Ya, sampai akhir pertandingan ya. Iya, betul. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya, seperti lawan Bahrain kemarin. Mm-mm. Kita kecolongan di menit terakhir. Betul banget. Dan ketika kita melawan Cina, kita menganggapnya bola itu keluar. Oh, iya. Ternyata masih bisa disapu oleh pemain Cina. Yang pas gol pertama ya? Iya, jadi sebisa mungkin untuk para pemain timnas fokuslah terus. Fokus. Nah, itu dia berita terupdate kita kali ini. Nantikan berita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, di-like, share ke teman-teman kalian. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda. Salam Jazz. Yes.